Selamat malam, saya Yolanda Krisatara Muloi dengan NIM 1321037 akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya. Yang pertama yaitu kita masuk dalam hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 nomor 12 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi melalui penalaran ilmiah. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan yaitu ada dua. Yang pertama, memprediksikan apa yang akan terjadi di negara-negara Indonesia pada tahun 2045, yakni tentang Indonesia generasi emas. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan dalam Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia berdasarkan mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Dari yang saya pahami tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yaitu secara etimologis pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan itu adalah hal ilmiah yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya kita masuk dalam identitas sebagai salah satu determin pembangun bangsa dan karakter. Konsep identitas nasional yaitu yang pertama ada secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Identitas yang berarti identis berasal dari Inggris dan kata nasional berasal dari kata nasional Inggris dalam Kamus Bahasa Indonesia. Identitas berarti yaitu ciri-ciri dan keadaan khusus seorang jati diri. Konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada bab tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 35, 36A, 36B, dan 36C tentang identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman perilaku. Selanjutnya kita masuk dalam integrasi nasional. Konsep integrasi nasional terminologi yaitu yang pertama ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi etis dan massa, dan ada integrasi tingkah laku. Pentingnya integrasi nasional yaitu menurut Weiner dalam Surbakti 2010, faktor pemerintah berkebebasan legitimate merupakan hal penting pembentuk negara-negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara akan dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau dan bekerja. Selanjutnya kita masuk dalam negara dan konstitusi. Pengertian negara. Sebelum itu negara adalah suatu organisasi atau sekelompok atau kelompok beberapa manusia yang bersama-sama mendiami atau menempati wilayah dan mengakui adanya suatu pemerintah dalam wilayah tersebut. Sedangkan konstitusi itu berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang mendasar grand dari segala bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Hubungan negara dan konstitusi yaitu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara membuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang konstitusi. Lahirnya konstitusi yaitu sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, sehingga diterima dengan landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan.
Selanjutnya kita masuk dalam hubungan negara dan warga negara. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi berkewajiban untuk menjamin, melindungi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali secara jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negara tidak akan terdapat berlangsung dengan baik tanpa warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya ada kewarganegara atau pemerintah, kewajiban negara atau pemerintah. Yang pertama yaitu adalah negara wajib membiayai pendidikan khusus pendidikan dasar. Kedua, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Yang keempat, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan mempersatukan sesuatu kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Yang kelima yaitu ada negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir yaitu negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya kita masuk karakteristik negara yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Yang kedua bersikap kritis. Yang ketiga melakukan diskusi dan dialog. Keempat bersikap terbuka. Kelima rasional dan adil serta jujur. Selanjutnya kita masuk dalam demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu democracy in government from the people, by the people and the people, and for the people. Menurut Kartono dan Kantono, demokrasi rakyat adalah kekuasaan rakyat yang membentuk pemerintah dengan suatu tingkat rakyat itu mengambil ahli bagian dari pemerintah. Menurut Soekarno, demokrasi adalah bentuk pemerintah yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan penyelenggaraan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk dalam karakteristik demokrasi, yaitu ada 3. Yang pertama tentang pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kedua, pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dan yang ketiga yaitu tidak ada hak prerogatif individu, dalam artinya yaitu tidak ada individu yang memiliki hak dan lebih utama atau tinggi dibandingkan individu lainnya. Selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi. Menurut saya nilai-nilai demokrasi ada 4, yaitu pertama menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara lembaga, yaitu institutionalized peaceful settlement of conflict. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pergantian pemimpinan atau penguasa secara teratur atau orderly succession of rulers. Yang ketiga yaitu membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum atau minimum of cordon. Yang keempat yaitu mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity. Mungkin hanya itu saja dari saya yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.